pendidikan. Saya malah terbayang kemarin itu ada program di Syariah Islam. Maghrib mengaji gitu kan. Sebenarnya kami memfokuskan itu di masjid mengajinya. Sekalipun ada yang di rumah. Sasaran kita di masjid, kenapa? Aktivitas masjid lungun. Ya kan, bukan salah kita buat di masjid rumah-rumah. Enggak salah. Kalau Ustadz Iskandar, saya kira udah paham di luar negeri, maksudnya ada berapa ustadz-ustadz di sini. Al-Azhar itu adalah salah satu titik pendidikan di dunia dan salah satu pendidikan terbesar di dunia yang dulunya dari masjid ini. Kabar-kabarnya Al-Azhar itu ada berapa itu? Tapi saya ingat Al-Azhar. Kabar-kabarnya pendidikan Al-Azhar itu ketika pemerintahan Mesir dalam keadaan kolab, defisit, Al-Azhar mampu memberikan dukungan dana, meminjamkan dana. Gitu deh. Berbeda dengan kita Indonesia kan. Kalau kita Indonesia begitu agak goyang, pinjam dana keluar. Luar negeri, Cina, Thailand segala macam di dunia. Mesir berbeda itu. Ketika kolab ada defisit anggaran, mereka pinjam di Quran aja. Itu informasi terakhir yang kami dapat. Embrio daripada Al-Azhar itu, perguruan tinggi Al-Azhar itu berasal dari masjid. Pengembangannya sampai hari ini diakui oleh dunia. Seluruh jurusan hampir sudah ada di sana, kedokteran segala macam. Kita nggak usah mungkin terlalu melebar lah bicara tentang itu kan. Tapi paling tidak kita berharap masjid-masjid yang ada di kampung kita, di masjidnya itu ada ngaji tuh. Kalau saya masa anak-anak, ustadz-ustadz juga, sebagian juga ini. Saya anak-anak dulu bawa lampu teplok ke masjid mau ngaji kan. Siap ngaji pulang ke rumah, hidung kita ini hitam ini kan. Kenapa? Karena teplok tadi. Bawa ke masjid, semangat masjid itu luar biasa. Sholat berjamaah ada, ngaji ada, TPA-nya hidup. Sekarang kalau kita lihat sekarang nih, masjid kita udah pada berkembang ini, banyak. Wah, kalau naikin SPM untuk masjid, wah capek lah saya kadang. Semakin banyaknya sudah masjid kita. Bangun sana, bangun sana, bangun sana, bangun sana, bangun sana. Tapi sayang setelah kita survei, jangankan pendidikan, salat berjamaah sepi. Yang ngerinya lagi justru bukan daerah kota, daerah pedalaman kan. Kalau kita di kota, alhamdulillah ada juga lah. Tapi ke pedalaman sepi. Uang dikucurkan. Enggak salah sih bangun masjid, enggak. Bagus itu. Tapi yang lebih terpenting bagaimana memperdayakan. Itulah bagian tugas kita. Kenapa bagian daripada tugas kita? Karena yang pertama berpikir tentang itu adalah kita. Tidak mungkin yang lain yang gak paham. Ustaz-ustaz semua ini kita. Pertama, selain sarana ibadah, pendidikan. Pendidikan ini yang kita lakukan. Kalau ada pendidikan di situ, insya Allah hidup itu masjid. Saya nggak dapat data lagi Ustaz, nggak dapat saya data. Yang buta aksara Al-Quran sekarang tingkat SMA berapa? Ada nggak dapat data gitu? Saya nggak dapat itu. Yang buta aksara Al-Quran tingkat SMP berapa? Itu susah. Nggak dapat kita data itu. Kenapa? Karena masjid tidak lagi menjadi sarana ibadah. Sarana pendidikan. Sholat berjamaah. Satu sisi ada benarnya teman-teman kita yang bertablik kan. Saya salut itu. Sekalipun mungkin gaya saya agak tidak seperti itu. Ya kalau orang bertablik itu siap begitu. Pagi subuh aja. Sekali berdakwah juga saya itu. Ya kan?
Bapak Ibu sekalian, karena ada ibu-ibu, ya kan? Ternyata pendidikan itu sangat penting untuk dikembangkan di masjid. Silahkan buka TPA di rumah-rumah, tapi lebih kita utamakan masjid. Ini dia. Yang kedua, kehidupan sosial. Kalau kehidupan sosial ini saya pikir buat kita juga sangat penting. Seperti apa ini masjid ini, seperti kehidupan sosialnya. Pertama, sholat berjamaahnya tentu menjadi anjuran buat kita bersama. Kalau yang ketiga ini, saya kira tidak jalan ini. Walaupun ada di sini pemerintahan, ini nggak ada di pemerintahan. Pemerintahan di masjid itu hanya sekitar PKM dan yang lain. Adapun pemerintahan kita secara nasional nggak masuk dalam ini. Namun kalau di masa pemerintahan kita hari ini sangat penting. Para BKM, para ustadz bicara masalah pemerintahan nggak salah. Disitulah kelebihan kita itu di Aceh itu, ya kan, bahwa pemerintahan itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat yang ada di wilayah Aceh. Ya kan? Jadi kalau kita yang mungkin berkiprah di bidang itu, ya kita pahamilah bagaimana sistem pemerintahan itu. Kalau di wilayah luar beda, ini wilayah privasi nih, gitu terus itu. Bicara politik, bicara pemerintahan, nggak boleh dipujuin. Itu kan kalau di luar Aceh. Kalau di sini, bagi saya nggak salah. Selanjutnya nih, coba kita survei berapa masjid kita di Kota Sumsala? 100. 107. Dari 107, berapa ada masjid yang punya Baitul Mal? Ada. Tuh. Ini sangat punya pengaruh besar dalam menopang ekonomi masyarakat. Mohon maaf, ini ada orang Baitul Mal di sini ya. Saya kira ada ya. Kalau Baitul Mal kota itu kan dia ngambil zakat infak dari pegawai-pegawai negeri, dari perusahaan-perusahaan. Sekarang zakat infak yang ada di kampung-kampung siapa yang ikutin? Dan itu harus kita dakwahkan. Ketika kita dakwahkan, harus kita siapkan media. Apa medianya? Baitul Mal. Baitul Mal ini punya pengaruh besar ini. Kalau masa Rasulullah SAW ada Baitul Mal itu untuk mengelola antara pasar perang, contohnya kan, harta dari zakat, infak segala macam. Kita minimal zakat sama infak jangan cuma di Idul Fitri. Karena zakat itu seharusnya nisabnya mungkin sama-sama kita tahu. Tidak harus menunggu Idul Fitri. Lalu kemana masyarakat mau menyalurkan itu? Kenapa nggak kita buat itu? Dalam pikiran saya Baitul Mal kampung itu penting. Mana masjid yang wilayah kampung dibuat Baitul Mal di situ, paling tidak kita nggak salah lagi. Lalu kita sampaikan zakatnya sesuai dengan apalah rujukan dari Baitul Mal lah kan, bagaimana zakat sawit, bagaimana zakat walet, bagaimana zakat padi segala macam, dibuat aturan-aturan main di situ. Tetapkan unsur Baitul Mal kampung. Di dalam aturan kanun ada itu, hanya belum tersosialisasikan. Kan kalau dikelola Baitul Mal di situ, ya Allah, luar biasa nih Pak Ustaz. Luar biasa menopang. Bisa menopang itu. Ekonomi umat bisa, karena ada dia di posisi infak. Infak itu bisa dipinjamkan, bisa dibuat sebagai modal usaha yang benar-benar usahanya. Dan orang pun, apalagi sekarang ini rentenir makin banyak. Iya kan? Rentenir makin banyak. Pinjam 2 juta, bayar 2.500.000. Kalau hidup Baitul Mal ini tak lagi seperti itu. Karena ada sistem pinjam dalam konsep syariah. Itulah yang dilakukan oleh Baitul Mal seharusnya. Kenapa kita lakukan itu? Masjid-masjid kita buat Baitul Mal. Ya, Baitul Mal. Disinilah peran nanti kita harapkan
Baitul Mal Kota Salam memberikan pemahaman ini kepada seluruh PKN. Di Kanun saya pernah baca, karena saya juga pernah dulu sebagai sekretaris Baitul Mal. Ternyata Baitul Mal Kota ada Baitul Mal Kampung. Kasihan kampung kita dari Runding sana jauh-jauh kemari. Coba kalau ada Baitul Mal di sana, jadi saya salurkan. Kalau nggak kita punya media di masjid, gimana orang mantan? Kemana mau dikasih itu? Ada kian pun niat mau kusuk salam yang malas dia itu. Coba kalau di kampung kita. Kenapa di saat Idul Fitri itu ada juga yang kasih zakat mal? Ada kalau di wilayah kampung. Jadi kalau kita buka suasana itu, kita buka unsur ini berpengaruh sekali dalam perbaikan. Kampanyenya kan sederhana, bayar pajak kita wajib, zakat kok kan kira-kira seperti itu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah yang dikelola oleh Baitul Mal. Jadi penanggalan saya arahkan juga itu ada di kampung saya, penanggalan sudah saya suruh juga dibuat orang juga Baitul Mal. Dan nggak mengurangi kewenangan kekuasaan Baitul Mal Kota Salam. Yang orang-orang kota jangan pula makin kecil lah lahan kami. Tidak bakal makin kecil. Tapi semakin sadar masyarakat itu untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekah. Dan masjid juga berperan itu membagi-bagikan. Nah, ini asnaf ini dibagi-bagikan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting, membangun pola pikir umat. Kita berdoa itu dalam Al-Quran, dalam sholat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar ya Allah. Kan itu. Sekarang maaf Bapak Ibu sekalian, konsep keagamaan dan pola pikir kita memandang agama ini kadang udah ada beda-beda, nggak lurus lagi. Di sana ada beda pahamnya, di sana beda pahamnya, dan itu berpengaruh besar kepada masyarakat. Berpengaruh besar. Kenapa seperti itu? Karena sama-sama tidak paham. Kenapa nggak paham? Karena nggak ada rujukan. Rujukan kita beragama kan sederhana sebenarnya. Ya, sederhananya apa? Kita punya ulama, ya itulah. Ulama itu warisan daripada anbiya. Jadi kalau ulama kita nggak lagi kita dengarkan itu apa yang dia fatwakan, lah dia paham. Jadi kadang kita lihat kondisi real di masyarakat ini. Paham-paham yang berkembang. Ada terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan itu kontekstual. Bagaimana di Al-Quran begitu harus dilakukan. Seorang pencuri potong tangan, maka potong tangan. Kan gitu, hanya seperti itu. Itu kontekstual. Kalau begitu kita memahami Islam, itu yang berbahaya. Muncullah radikal. Enggak cocok dengan negara ini. Masa pencuri gak dipotong tangan? Kemarin ada protes sama saya, Ustaz, katanya, Pak Kades, apa? Masa di Aceh cuma dicambuk? Maksudnya gimana? Kalau orang berzina itu kan dirajam tuh. Di tangan dilemparkan gitu kan? Ada protes sama saya. Kalau saya jawab nggak sampai ilmu saya, jujur saya bilang. Tapi saya hanya menyampaikan, ini sudah kajian para ulama. Ulama itu lebih luas seperti saudara. Maka kita ikut. Yang seperti inilah yang terlalu ke kanan ini pemahamannya. Sehingga muncullah radikal. Muncul pemikiran-pemikiran sesat. Segala macam. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Rujukannya nggak lagi nih. Sanad-sanad ulama ini sudah ditinggalin umat. Nah, ini yang khawatir. Kalau ini terjadi bahaya. Paham-paham itu berkembang. Ya kan? Karena mereka yang tahu menggali seberapa dalam sebenarnya laut itu. Ulama itu. Maka ketika kita nggak punya pemahaman,
masyarakat nggak punya pemahaman, maka ulama lah yang menjadi rujukan. Pola pikir ini yang harus dilakukan. Atau terlalu ke kiri memahaminya. Bagaimana terlalu ke kiri? Disesuaikan dengan seleranya. Ya kan? Sesuaikan dengan seleranya. Saya pernah waktu bangun masjid bersama-sama panitia Baitul Makmur, saya waktu itu ketua BKM. Begitu mau tetapkan apa nama itu? Kiblat. Ya kan? Itu kan pakai keker-keker itu kalau kami bilang. Gini-gini kan? Datanglah kawan-kawan tuh. Kawan-kawan jamaah. Repot-repot kali. Udah ini aja lah. Kira manis aja lah. Kira manis aja. Disesuaikan dengan seleranya. Jadi agama itu kalau selera pas dengan seleranya, maka itulah yang dimau. Paham seperti inilah paham terlalu ke kiri saya sampaikan tadi. Ini pun juga bahaya. Kalau udah kita pahami agama itu seperti selera kita, bahaya. Makanya rujukannya sederhana. Bagaimana ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim ada tuh guru-guru kita para ulama. Ikutin aja itu. Kalau terlalu banyak paham, ini yang selisih paham. Terakhir, surat Al-Imran ayat 110. Semua kita mungkin apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah kita. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia kita ini semuanya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk terbaik. Maka jangan disia-siakan kebaikan itu. Mari selalu tidak bosan-bosan untuk selalu berdakwah, karena itu bagian daripada tugas kita. Kami kira demikian dulu dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.